Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizal Varianto dan ini rekan saya. Nama saya Muhammad Fatir Al-Firdaus. Hari ini kami akan menjelaskan tentang angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur dalam nenek moyang kita disebutkan dengan angin Nemo, Yang biasanya juga disebut angin dari timur. Yang Madura ya? Ceno. Mari kita mulai dari angin muson timur. Ini adalah benua Australia dan ini adalah benua Asia. Angin muson timur adalah angin yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Dari benua Australia banyak sekali gurun yang luas yang menyebabkan angin yang pergi ke Asia hanya sedikit membawa uap air yang menyebabkan di Indonesia menjadi musim kemarau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang angin muson barat. Angin muson barat adalah kebalikan dari angin muson timur, yang dimana angin ini berasal dari benua Asia menuju benua Australia. Di saat itu benua Asia mengalami musim dingin bertekanan tinggi dan benua Asia mengalami musim panas bertekanan rendah. Di saat itu angin melewati Samudra Pasifik yang sangat luas. Angin ini juga membawa banyak uap air sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan. Angin ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam padi. Angin ini juga memiliki sebutan yaitu Ning Bere atau angin dari Bere. Dan itulah penjelasan dari kami. Oh iya Zan, aku mau nanya, apa sih pentingnya kita mempelajari angin muson ini? Ya jelas sangat berguna lah, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia setengahnya itu adalah petani. Dan petani itu harus tahu tentang musim-musim yang ada di Indonesia. Masa musim penghujan kita tanamnya tembakau, ya bosok lah. Apalagi musim kemarau, masa kita tanamnya padi, jaga ada airnya lah. Oh gitu ya, I know. Dan itulah penjelasan dari kami. Lebih jelasnya ada di sini. Saya tunjukkan angin muson timur. Dan ini angin muson barat. Selanjutnya, saya dari Citra Fani akan menjelaskan proses siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini yang akan saya jelaskan. Pernahkah kalian berpikir mengapa air yang kita gunakan sehari-hari itu tidak pernah habis? Mengapa? Yakni karena adanya siklus hidrologi yang membuat air terus berputar dan terus berdaur ulang. Yuk, aku tunjukin ke kalian. Ini adalah proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan. Proses ini bisa disebut proses gerah loh. Kenapa bisa disebut proses gerah? Karena bayangin deh, air laut, air sungai, air danau, bahkan keringat kamu ketika udah kena panas matahari yang terik banget, itu lama-lama menjadi uap dan naik ke atas. Nah, setelah ini ada proses yang namanya transpirasi. Transpirasi ini bagaikan tumbuhan, uap air tumbuhan yang keluar dari pori-pori tumbuhan. Nah, ibaratnya tumbuhan itu lagi keringetan. Nah, setelah ini ada proses yang namanya kondensasi. Kondensasi ini adalah proses paling mager. Kenapa bisa disebut paling mager? Karena proses ini ketika uap air yang udah naik ke atas itu bakalan dingin banget. Mengapa bisa dingin? Karena suhu di atas sana yang sudah adem banget. Nah, uap ini bakalan ngumpul bareng teman-temannya jadi titik-titik air dan berubah jadi awan. Nah, setelah proses ini ada yang namanya presipitasi. Presipitasi ini adalah proses tumpah. Mengapa bisa disebut proses tumpah? Karena awan yang sudah mengkonsumsi banyak air dan lama-kelamaan jadi berat deh. Kenapa? Langsung diluncurin ke bumi. Nah, air ini bisa dinamakan hujan. Setelah proses ini ada yang namanya infiltrasi. Infiltrasi ini adalah air yang turun ke bumi itu akan dialirkan lewat dua jalur. Yang pertama ada air ini milih buat healing ke bawah tanah dan ngeresep lewat pori-pori tanah. Yang kedua, air ini milih buat dredging di permukaan dan lewat di selokan, danau. Ujung-ujungnya balik lagi ke laut. Nah, ini namanya prosesnya runoff.
Gimana nih? Singkatnya lagi, evaporasi adalah penguapan, transpirasi adalah pembantuan, dan kondensasi adalah awan, dan presipitasi adalah hujan, dan infiltrasi adalah balik lagi ke base camp. Gimana nih? Kalian lebih gampang pahamnya atau emang lagi pengen main hujan? Oh iya Dea. Berarti air bumi jumlahnya tetap sama ya? Tidak bertambah juga tidak berkurang. Tapi aku pernah baca kalau permukaan air laut itu naik. Kenapa ya? Iya Yasmin, itu karena ada pemanasan global dan suhu udara jadi panas dan menyebabkan lapisan es di bumi menjadi cair. Ih, ngeri ya. Oh, iya ya. Kan 70% permukaan bumi itu adalah air, sedangkan 30%-nya itu cuma daratan. Bayangin deh, kalau lapisan es itu mencair, apa gak tenggelam kita? Nah, itu loh teman-teman, gunanya kita mempelajari materi Siklus hidrologi untuk pertanian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.